Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan unboxing Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK.03 2020. Kita akan mengupas aturan terbaru terkait bantuan atau sumbangan serta harta hibahan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Oke guys, terima kasih sudah like dan share. Oke, jangan lupa subscribe. Baik, selamat menyaksikan. Oke guys, kita akan langsung ke peraturannya PMK 90 tahun 2020 ini. Kita akan lihat, akan kita unboxing ya, apa isi dari peraturan ini guys. Oke, di sini disebut guys, seperti biasa ya, kita akan cek bagian dari konsideran terlebih dahulu, di bagian pertimbangan, kemudian nanti kita akan cek juga di bagian mengingat. Oke, jadi gini guys, kenapa aturan ini terbit? Ini untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang memberi maupun menerima bantuan atau sumbangan serta harta hibahan. Oke, seperti kita tahu kita masih era pandemi COVID-19 guys ya. Jadi di sini akhirnya ada pengaturan ulang lah. Ya, jadi perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245 PMK.03 tahun 2008 tentang badan-badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Oke, nanti kita akan lihat ya, apakah aturan ini dicabut atau tidak guys. Atau malah nanti akan ada dua, selain yang ini juga yang 245 masih ada. Oke, kemudian berdasarkan pertimbangan pada huruf A, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf D, angka 4, dan ayat 3 huruf A angka 2, Undang-Undang PPH, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, oke, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang bantuan atau sumbangan, serta harta hibahan yang dikecualikan sebagai objek PPH. Oke, di sini mengingat pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, lalu Undang-Undang PPH yang tadi ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, lalu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, lalu Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, lalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 PMK.01 tahun 2018 tentang organisasi dan tata cara Kementerian Keuangan, maka akhirnya diputuskan dan memutuskan dan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang bantuan atau sumbangan serta harta hibahan dikecualikan sebagai objek PPH.
Oke, seperti biasa di sini dibagi menjadi beberapa bab ya guys ya. Bab pertama di sini ketentuan umum ya. Di sini disebutkan apa itu undang-undang BPH yang tadi ya. Apa itu wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak atau kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kemudian di sini yang dimaksud pihak adalah orang pribadi atau badan. Nah, mengingat peraturan ini guys, ini apa? Di antara pasalnya itu terpisah-pisah ya, tidak satu topik gitu kan. Saya sudah membuat semacam slide guys untuk memudahkan kita dalam memahami PMK 90 tahun 2020 ini. Jadi bahasan selanjutnya melalui slide itu guys. Ya. Oke. Di sini di PMK-nya guys yang tadi ya, itu bagian kedua nih. Ketentuan bagi pihak pemberi guys. Oke. Bagi pihak pemberi. Nah, ini guys, hibah bagi pihak pemberi, hibah, bantuan, atau sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, ini semua terkait dengan sumbangan yang boleh jadi biaya ya guys. Yaitu di pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M Undang-Undang PPH. Oke, silakan dicek lebih lanjut ya biar kita utuh pemahamannya. Oke, lanjut lagi guys. Ini dari sisi pihak pemberi lagi ya. Kita masih di pihak pemberi ini. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan objek PPH bagi pihak pemberi. Keuntungan karena pengalihan harta merupakan selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku fiskal, guys. Selisih harga pasar dengan nilai sisa buku fiskal apabila pihak pemberi menyelenggarakan pembukuan, atau nilai perolehan apabila pihak pemberi tidak menyelenggarakan pembukuan. Pengenaan PPH atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan dalam bentuk tanah dan atau bangunan mengikuti ketentuan dalam peraturan pemerintah mengenai PPH atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya. Oke, sampai saat video ini direkam guys, ini masih berlaku PP nomor 34 tahun 2016. Kemudian guys, keuntungan kalau pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan bagi pihak pemberi dilakukan sesuai dengan contoh. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Oke, kita akan cek nanti contohnya seperti apa. Nah, kemudian guys, kalau tadi kan di sini objek PPH bagi pihak pemberi. Nah, kecuali ada pengecualian. Pengecualian sebagai objek PPH pada butir 2 tadi ya, kita sudah bahas. Sepanjang hibah, bantuan, atau sumbangan diberikan kepada satu keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Ya, di sini merupakan orang tua kandung dan anak kandung berarti lurus guys. Ingat waktu kita bahas PTKP kalau nggak salah ya. Tapi di sini membilang 1 derajat, berarti sama ya. Berarti kalau ke atas orang tua kandung, kalau ke bawah berarti anak kandung. Kalau ke samping saudara kandung enggak ya guys. Oke. Saudara, keluarga saudara, oke. Berarti karena hubungan darah guys, bukan hubungan perkawinan semenda ya. Sekali lagi ini keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Oke. Lalu yang diterima oleh hibah, bantuan, sumbangan yang diberikan kepada badan keagamaan. Oke, merupakan badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat ibadah, tempat-tempat ibadah dan atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, termasuk lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai bantuan atau sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek PPH. Oke, sekali lagi saat video ini diambil guys, masih berlaku PP nomor 18 tahun 2009. Oke ya, cek aturannya ya guys ya. Lanjut lagi, diberikan kepada badan pendidikan, merupakan badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utama menyelenggarakan pendidikan.
Lalu diberikan juga kepada badan sosial termasuk yayasan. Oke, maksudnya di sini merupakan badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utama menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo, pemeliharaan anak yatim atau piatu, anak atau orang terlantar, dan atau anak atau orang cacat. Santunan dan atau pertolongan kepada korban bencana, kecelakaan, dan sejenisnya, pemberian beasiswa, dan atau pelestarian di lingkungan hidup. Koperasi, diberikan kepada koperasi, ya, merupakan badan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang kekoperasian, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, merupakan orang pribadi yang memiliki menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak 500 juta, tidak termasuk kenaikan pembangunan tempat usaha, atau memiliki badan usaha setahun sampai dengan 2,5 miliar atau 2 miliar 500 juta rupiah. Oke, itu tadi syarat pertama ya, diberikan kepada. Oke, hibah bantuan sumbangan diberikan kepada tadi ya keluarga saudara dalam kebutuhan derajat, diberikan kepada badan keagamaan, diberikan kepada badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi yang menyangkut usaha mikro dan kecil. Syarat kedua guys, tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oke, ini sudah pernah diatur ya guys di PP sebetulnya, PP 94 tahun 2010 ya, yang menjelaskan lebih lanjut tentang bantuan atau sumbangan ya. Di sini tidak ada hubungan antara pihak-pihak yang menerima dan memberi terkait usaha, pekerjaan, pemilikan, dan penguasaan. Ini sama guys dengan PP 94 ini mirip ya. Jadi di sini hubungan dari pihak bersangkutan berkenaan dengan usaha merupakan hubungan terjadi bila terdapat transaksi bersifat rutin antara pihak pemberi dan pihak penerima. Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan merupakan hubungan yang terjadi apabila terdapat hubungan berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi dan pihak penerima. Hubungan antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan merupakan hubungan terjadi apabila terdapat penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi atau pihak penerima dan pihak penerima yang diatur atau sebagaimana lebih lanjut dalam pasal 18 ayat 4 huruf A Undang-Undang PPH. Oke, jadi tidak ada hubungan itu maksudnya itu guys. Bukan objek pajak. Di sini bilangnya dan loh ya. Berarti dua-duanya harus terpenuhi. Diberikan kepada yang barusan ya tadi ya. Hibah bantuan sumbangan diberikan keluarga saudara, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, orang yang menjalankan usaha mikro dan kecil dan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak bersangkutan. Oke? Bukan objek PPH. Oke, lanjut lagi guys. Oh ini belum selesai ya, tadi baru sampai 3 ya. Ya, tadi sampai dengan berkenaan dengan kepemilikan, oke, merupakan hubungan terjadi dengan modal secara langsung. Penguasaan nih guys, yang selanjutnya. Hubungan antara pihak bersangkutan berkenaan dengan penguasaan merupakan hubungan terjadi apabila terdapat penguasaan secara langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi dan pihak penerima sebagai masuk dalam pasal 18 ayat 4 huruf B Undang-Undang PPH. Oke, dalam hal terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah. Oke, sekali lagi dalam hal terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan tetap dikecualikan sebagai objek PPH sepanjang pihak pemberi dan pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan. Oke guys, jadi untuk yang tadi disebut nih guys, ya, kalaupun ada hubungan kepemilikan dan penguasaan, kapital gain karena pengalihan harta berupa hibah bantuan sumbangan tetap bukan objek PPH sepanjang yang menerima pihak pemberi dan pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan. Di luar itu, kalau ada hubungan kepemilikan penguasaan berarti jadi objek PPH guys. Oke, ini ya ini tadi ya kita soalnya masih era bencana non alam ini guys. Jadi ini bagus kalau misalnya memang dikecualikan lagi ya. Misalnya badan sosial, badan keagamaan. Ya nggak sih, kan tetap badan pendidikan apalagi nih sekarang ini. Dimana semua pada sekolah di rumah ya.
Ya nggak sih? Jadi kalau misalnya ada hibah, misalnya dari bisa sekolah yayasan gitu kan ya, sekolah yayasan. Kemudian si pengurus misalnya menyumbangkan pulsa buat para anak didik, ya kenapa enggak guys? Bagus ini guys. Oke ya, jadi yang disebut ini aja nih. Oke, kalau ada hubungan kepemilikan penguasaan gitu ya, tetap bukan objek PPH sepanjang itu adalah badan keagamaan, badan pendidikan dan atau badan sosial. Oke, kita akan cek guys contohnya ya. Oke, kita akan cek contohnya. Kita akan cek seperti apa. Kalau nggak salah dia menjelaskan lebih lanjut dari yang tadi ya guys ya. Menjelaskan lebih lanjut dari aturan-aturan yang barusan. Oke. Ini ada beberapa guys yang harus kita lihat. Contoh-contoh yang ada di sini guys ya. Di PMK ini, PMK 90. Oke. Jadi gini guys. PMK 90 itu memberikan contoh ya di lampiran huruf A di sini bagi pihak pemberi sekali lagi. Oke. Contoh pertama kita lihat di sini, perlakuan keuntungan karena penggandaan harta berupa hibah bantuan sumbangan bagi pihak pemberi. CVA memberi bantuan mesin harga pasar sebesar 100 juta. Nilai sisa buku fiskal 70 juta kepada firma Jet. Tidak ada hubungan usaha, pekerjaan kepemilikan atau penguasaan antara CVA dan firma Jet. Oke. Nah, kemudian di sini ya, tambah informasi, bantuan CVA kepada firma Z tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M. Jadi tidak masuk kategori bantuan, sumbangan yang disebut undang-undang PPH guys. Pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M. Oke, berarti normal ya. Berarti di sini ya si pemberi tetap harus harga apa? Harga pasar tadi ya. Oke, kita lihat lagi contohnya. Jadi ini normal nih, karena di sini tidak masuk ranah yang barusan. Sumbangannya tidak memenuhi syarat soalnya guys. Oke, berdasarkan kasus di atas, pelaku atas bantuan yang memberikan CVA, bantuan berupa mesin tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh CVA. Oke, karena tidak masuk kategori sumbangan ya. Walaupun tidak ada hubungan usaha pekerjaan kepemilikan atau penguasaan antara CVA dengan firma Z, keuntungan karena penggandaan harta berdasarkan selisih antara harga pasar, oke, dengan nilai sisa buku fiskal sebesar 30 juta, berarti 100 juta minus 70 juta ada dia, merupakan objek PPH bagi CVA. Karena pihak penerima bukan keluarga saudara dalam garis keturunan lulus satu derajat, bukan badan keagamaan, bukan badan sosial, bukan badan pendidikan, bukan badan sosial termasuk yayasan, bukan badan koperasi, atau bukan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Oke, ya jadi ini tetap nih, ya di pasal 10 dan PPH disebut bahwa harga jual itu adalah harga yang apa, sesungguhnya atau yang seharusnya gitu kan ya. Itu kalau misalnya di sini balik lagi ya, harga karena di sini nggak ada uangnya gitu ya, nggak ada pembayaran gitu kan, karena di sini adalah memberikan gitu kan, membantu gitu kan firma Z, ya si PT CVA tetap wajib mengakui pendapatan guys dari capital gain ini. Oke, lanjut lagi guys. PTB menghibahkan sebuah gedung dengan harga pasar sebesar 1,5 miliar. Nilai sisa buku fiskal gedung itu adalah 1 miliar 250 juta. Oke, kepada koperasi Y yang merupakan badan. Merupakan badan nih, berarti masuk ya koperasi ya. Oke. Terdapat hubungan usaha antara PTB dengan koperasi Y. Oke, ada hubungan usaha. Oke. Dan hibah PTB tidak menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf I sampai huruf M. Itu sudah masuk kategori sumbangan lagi guys. Berdasarkan kasus di atas, hibah yang diberikan PTB berupa gedung tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh PTB. Iyalah, kan nggak masuk kategori sumbangan. Pengalihan harta berupa gedung, objek pajak, berdasarkan harga pasar sebesar 1,5 miliar bagi PTB karena terdapat hubungan usaha dengan koperasi Y yang dikenakan PPH yang bersifat final sebagai unsur peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan di tengah hak atas lahan bangunan pejalan jual beli atas lahan bangunan beserta perubahannya. Oke, jadi di sini nggak ngelihat ini ya, nggak ngelihat NSBF gitu ya, nilai sisa buku fiskal guys, langsung dia dari harga pasar dikalikan berapa persen? Ya, tergantung ya di sini ya, PPHTB-nya ya. Dia kalau misalnya bukan ini kan berarti antara 2,5 persenan.
Sorry, coba kita cek ya. Kalau nggak salah sih segituan. Tarifnya lumayan guys. Tarifnya lumayan. Jadi, kalau di sini kita harus lihat juga nih, sumbangan kita itu memenuhi syarat undang-undang PPh atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, ya mohon maaf guys. Ya, yang tadinya kita udah hitung-hitung gitu ya, wah ini kan boleh mengurangi biaya nih. Ya lihat dulu dong sumbangan apa dulu kan gitu ya. Oke, sumbangannya apa dulu? Kalau ternyata sumbangannya itu adalah nggak memenuhi syarat, ya. Nah, oke. Kalau kita cek guys di PP nomor 34 tahun 2016 itu disebut bahwa jumlah bruto itu adalah nilai yang seharusnya bila terdapat pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa. Jadi, kenapa tadi dia pakai harga pasar wajar barusan ya? Karena itu tadi. Oke, jadi dia kena tarifnya guys. Oke. Jadi di sini kena tarifnya benar ya, 2,5% guys. Dan balik lagi ya ke contoh ini ya, contoh yang barusan, bahwa di sini kenapa merupakan berdasarkan harga pasar, yaitu tadi, karena yang seharusnya, berarti dianggap dijual guys. Ya, silakan dicek lagi guys di undang-undang di PP 34 ya. Kalau nggak salah ini ada di pasal berapa? Bentar guys. Kalau nggak salah ada di pasal 4 kalau nggak salah. Sorry, bukan. Sorry, pasal 2 guys. Pasal 2 ayat 3 huruf B. PP nomor 34 tahun 2016. Ya guys ya. Jadi hati-hati guys. Hati-hati. Kalau kita mau nyumbang sesuatu gitu ya, apalagi ada hubungan istimewa, udah deh. Harga pasar wajar langsung guys. Dan ini kan tadi kebetulan nyumbang gedung kan, jadi PPh final jadinya. Oke. Nah, ini yang dikecualikan nih guys. Tadi kan untuk utang semua ya. Contoh ketiga, PTC menyumbang sejumlah lemari filing kabinet, harga pasar 40 juta, nilai sisa buku 25 juta kepada Universitas X yang merupakan badan pendidikan. Tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara PTC dan Universitas X. Oke, nah tetap kan balik kembali guys nih, PTC memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M. Oke, jadi di sini kalau misalnya dia berikan apa? Oh, filing kabinet kan berarti kan memberikan semacam fasilitas di sini, lemari gitu loh. Sumbangan berupa tersebut dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Keuntungan pengalihan harta yang berdasarkan selisih antara harga pasar dan selisih fiskal sebesar 15 juta, 40 juta minus 25 juta ya, dikecualikan sebagai objek PPh bagi PTC karena diberikan kepada badan pendidikan serta tidak ada hukum usaha pekerjaan kepemilikan atau penguasaan dengan Universitas X. Oke, contoh keempat, lembaga amil zakat D, LAS D, kita singkat gitu ya, merupakan badan keagamaan dalam pasal 3 ayat 2 di PP ini guys, sorry, PMK 90 ini, tahun 2020, memberikan bantuan mobil dengan harga pasar sebesar 150 juta, nilai sisa buku fiskal sebesar 100 juta kepada panti asuhan W yang merupakan badan sosial termasuk yayasan yang disebut dalam pasal 3 ayat 4 PMK 90 ini. Terdapat hubungan penguasaan antara LASD dan panti asuhan W. Oke. Kemudian bantuan LASD tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf I, jadi tidak masuk kategori sumbangan dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai huruf M Undang-Undang PPh. Berdasarkan kasus ini, maka bantuan diberikan LASD tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena tadi tidak memenuhi syarat sebagai sumbangan ya guys, di pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M Undang-Undang PPh. Nah, meskipun terdapat hubungan penguasaan antara LASD dan panti asuhan W, keuntungan karena pengalihan harta berdasarkan selisih antara harga pasar wajar, harga pasar dan nilai sisa buku fiskal sebesar 50 juta, 150 minus 100 juta, tetap dikecualikan sebagai objek PPh bagi LASD. Karena LASD dan panti asuhan W menurut ketentuan pasal 5 yang tadi ya. Ya, tadi kan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan gitu ya. Itu
kalaupun ada hubungan istimewa, tetap capital gain-nya bukan objek PPh, guys. Oke, ini jelas sekali contohnya ya. Jadi di sini ada contoh yang ada dua ya berarti ya, biayanya gimana, penghasilannya gimana. Di sini semua contohnya tidak masuk semua kategori sebagai sumbangan pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M Undang-Undang PPh ya guys, nggak memenuhi syarat. Jadi semuanya nggak boleh jadi biaya. Tapi di sini menjelaskan pengakuan capital gain-nya guys. Menjelaskan capital gain-nya. Oke. Oke guys, sekarang kita akan meningkat kepada ketentuan bagi pihak penerima. Pihak penerima ini dibagi menjadi dua ya guys. Ada yang penerima bantuan sumbangan, oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah penerima harta hibahan. Oke, kita yang pertama dulu di sini. Penerima bantuan atau sumbangan guys. Bantuan atau sumbangan dikecualikan sebagai objek PPh sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah mengenai bantuan sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan sebagai objek PPh di PP nomor 18 tahun 2009, oke, peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2009, sepanjang tidak ada tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oke, dicek lagi pasal 8 PP nomor 94 tahun 2010 ya guys. Oke, bantuan atau sumbangan dapat berbentuk uang atau barang. Bantuan atau sumbangan berupa harta yang berbentuk barang dibukukan oleh pihak penerima dengan nilai perolehan. Oke, kita cek di sini. Nilai perolehannya itu sebesar nilai sisa buku fiskal bila pihak pemberi wajib menyelenggarakan pembukuan. Oke, atau nilai lain apabila pihak pemberi tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Kan tadi pihak ini kan bisa orang pribadi, bisa badan ya guys. Oke, kalau badan pasti wajib pembukuan. Nah, pribadi pembukuan ini kan yang menyelenggarakan pekerjaan bebas atau menjalankan usaha guys. Pengusaha lah mereka ini. Oke, dan orang pribadi ini di atas 4,8 miliar kan. Kita sudah bahas pada saat pembahasan dasar-dasar perpajakan untuk orang pribadi ya guys. KPh untuk orang pribadi. Nah, yang nilai lainnya di sini bagi pihak yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan meliputi untuk harta berupa tanah atau bangunan sebesar NJOP, nilai jual objek pajak, yang tercantum dalam SPPT, atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun pajak saat terjadinya pengalihan, atau surat keterangan dari instansi pemerintah yang membidangi urusan pajak daerah di mana tanah atau bangunan terdaftar dalam hal tidak terdapat SPPT PBB pada huruf A. Untuk harta selain tanah dan bangunan sebesar harga pasar harta tersebut saat terjadi pengalihan. Oke, ya sekali lagi ya, bantuan sumbangan berupa harta berbentuk barang dibukukan oleh pihak penerima dengan nilai perolehan. Oke, nilai sisa buku fiskal kalau bila pihak pemberi menyelenggarakan pembukuan, nilai lain bila pihak pemberi tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, nilainya itu tadi ya, dibedakan di sini antara harta berupa tanah bangunan untuk harta selain tanah atau bangunan. Oke, nilai perolehan harta yang punya masa manfaat lebih dari 1 tahun, sepanjang digunakan untuk mendapat lagi memperoleh penghasilan, pembebanannya dilakukan melalui pengusutan atau amortisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, berarti berdasarkan pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPh, guys. Bantuan atau sumbangan bagi pihak penerima dilakukan sesuai contoh yang tercantum dalam lampiran huruf B PMK ini. Dalam hal terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan, bantuan atau sumbangan yang diterima tetap dikecualikan sebagai objek PPh. Sama kayak tadi, guys. Sebagian pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan. Oke, kita cek sekarang contohnya guys. Di lampiran huruf B ya. Nah, di sini sama kayak tadi ya, dibagi dua. Contoh kondisi yang merupakan objek PPh, ada lagi contoh kondisi yang bukan objek PPh. Oke. Oke, kita langsung bahas guys.
Ya, Tuan E, contoh 1 ya, contoh lampiran B yang pertama di sini. Tuan E karyawan dari PT V menerima bantuan sejumlah uang dari PT V sebesar 10 juta. Bantuan yang diterima Tuan E, oke, berdasarkan kasusnya bantuan diterima Tuan E, bantuan berupa uang 10 juta merupakan objek PPh bagi Tuan E karena terdapat hubungan perjanjian dengan PT V. Oke, kan dia karyawan PT V, PT V dibantu uang sebesar 10 juta lah, iyalah guys. Ya, karena dia ada hubungan pekerjaan guys. Oke, jadi si penerimanya di sini harus memperhitungkan bantuan tadi sebagai objek PPh. Karena di sini bantuan sumbangannya tidak memenuhi syarat juga kan guys. Itu ya. Oke, tidak memenuhi syarat yang barusan juga. Oke, lanjut. Kondisi yang dikecualikan sebagai objek PPh. ETF menerima sumbangan sejumlah peralatan perkantoran berupa mebel dengan dari pasar sebesar 80 juta dan nilai sisa buku fiskal sebesar 50 juta dari PTU. Tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara PTF dan PTU. Nah, berdasarkan kasus di atas, sumbangan terima PTF, sumbangan berupa peralatan tersebut dicukupi sebagai objek PPh karena tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan PTU. Peralatan tersebut dicatat oleh PTF sebesar nilai sisa buku fiskalnya berupa 50 juta dan disususkan sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPh, guys. Oke. SMK Pelayaran G, contoh 3, guys, merupakan badan pendidikan, oke, yang disebut di pasal 3 ayat 3 PMK ini, PMK nomor 90 tahun 2020. Menerima sumbangan sebuah kapal pesiar dengan harga pasar sebesar 500 juta, nilai sisa buku fiskal 400 juta dari PTT. Terdapat hubungan penguasaan antara SMK Pelayaran G dan PTT, ya. Nah, pada kasus di atas, sumbangan yang diterima oleh pelayaran PTG sebagai berikut, guys. Meskipun terdapat hubungan penguasaan antara SMK Pelayaran G dan PTT, sumbangan berupa kapal tersebut tetap dikecualikan sebagai objek PPh. Oke, karena SMK Pelayaran G memiliki ketentuan pasal 7 PMK ini sebagai badan pendidikan. Kapal tersebut dicatat oleh SMK Pelayaran G berdasarkan nilai sisa buku fiskal sebesar 400 juta dan disusunkan sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPh. Oke guys, itu ya contohnya ya. Bagian pertama ya, bagi pihak penerima. Oke, kita lanjut lagi guys. Sekarang untuk penerima harta hibahan. Tadi kan sumbangan sama bantuan ya. Oke. Harta hibahan dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menyediakan usaha mikro dan kecil. Dan sama kayak yang barusan ya, ini ya, yang bagian awal tadi bagi pihak pemberi, syaratnya ada 2 juga di sini, dan tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan. Harta hibahan yang di atas tadi dapat berbentuk uang atau barang, guys. Harta hibahan berbentuk barang dibukukan oleh pihak penerima dengan nilai perolehan sebesar nilai sisa buku fiskal apabila pihak pemberi wajib menyerahkan pembukuan, atau nilai lain apabila pihak pemberi tidak wajib menyerahkan pembukuan. Nilai lain di sini sama kayak tadi ya, kalau untuk tanggal bangunan sebesar NJOP yang tercantum melalui SPPT, PBB, tahun pajak saat terjadi pengalihan, atau surat keterangan di instansi pemerintah yang membidangi urusan pajak daerah di mana tanggal bangunan terdaftar dalam hal tidak terdapat SPPT PBB pada huruf A. Untuk harta selain tanggal bangunan sebesar harga pasar wajar, sebesar harga pasar harta tersebut saat terjadi pengalihan. Nilai perolehan harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sepanjang digunakan atau mendapat lagi memelihara penghasilan, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi sesuai ketentuan pasal 11 atau 11A Undang-Undang PPh. Oke, harta hibahan bagi pihak penerima dapat sesuai contoh yang kita akan lihat ya di sini. Dalam hal terdapat hubungan kepemilikan, penguasaan atau hibahan sama di sini guys ya. Harta hibahan yang diterima tetap dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang pihak penerima merupakan sama badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan. Oke, kita akan cek sekarang contohnya guys. Seperti apa di lampiran huruf C. Nah, di sini juga bagi 2 ya, yang merupakan objek PPh dan yang bukan objek PPh. Nah, ini seru nih guys. Baru kali ini ada contohnya partai politik H menerima hibah sebuah bus dengan harga pasar wajar sebesar 400 juta. Nilai sisa buku fiskal 275 juta dari PTS. Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara partai politik H dan PTS. Berdasarkan kasus di atas, hibah yang diterima partai politik H, hibah tersebut merupakan objek PPh.
berdasarkan harga pasar sebesar 400 juta. Oke, pasal 10 ya. Oke, pasal 10 ayat 4 huruf B Undang-Undang PPH. Karena partai politik tersebut bukan keluarga saudara dalam garis keturunan 21 derajat, bukan badan keagamaan, bukan badan pendidikan, bukan badan sosial termasuk yayasan, bukan koperasi, dan juga bukan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Bus tersebut dicatat oleh partai politik H berdasarkan harga pasarnya sebesar 400 juta dan disudutkan sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPH. Oke, contoh kedua guys, Tuan I merupakan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 6 PMK ini. PMK nomor 90 PMK 03 2020 menerima hibah sejumlah uang dari CVU sebesar 7 juta. Tuan I merupakan salah satu pemilik dari CVU yang memenuhi ketentuan hubungan kepemilikan berupa penyertaan modal langsung. Oke, walaupun Tuan I merupakan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, hibah 7 juta tadi merupakan objek PPH bagi Tuan I. Kenapa? Karena terdapat hubungan kepemilikan dengan CVU. Lanjut lagi guys. Nah, di sini yang dikecualikan sekarang guys, Tuan J menerima hibah berupa rumah dari Tuan R dengan harga pasar wajar rumah sebesar 700 juta. NJOP yang tercantum dalam SPP TPPB saat terjadi pengalihan sebesar 550 juta. Dan nilai sisa buku fiskal rumah tidak diketahui karena Tuan R merupakan wajib pajak yang tidak wajib menyelenggarakan buku kuah. Tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan antara Tuan J dan Tuan R. Nah, kemudian Tuan J merupakan anak kandung dari Tuan R. Oke, ini masuk kan nih? Masuk guys. Hibah berupa rumah tersebut dikecualikan sebagai objek PPH karena Tuan J merupakan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dengan Tuan R. Kemudian tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara keduanya. Rumah tersebut dicatat oleh Tuan J berdasarkan NJOP-nya sebesar 550 juta. Lanjut lagi guys, Panti Jompo K merupakan badan sosial termasuk yayasan yang diatur dalam yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 PMK ini. Memperoleh hibah berupa sebidang tanah dengan harga pasar wajar 600 juta dan harga perolehan 500 juta dari yayasan Q. Terdapat hubungan penguasa antara Panti Jompo K dan yayasan Q. Ya, yaitu dalam pasal 4 ayat 4 PMK ini guys. Berdasarkan kasus ini, maka perlakuan atas hibah yang diterima Panti Jompo K, meskipun terdapat hubungan penguasa antara Panti Jompo K dan yayasan Q, hibah berupa tanah tersebut tetap dikecualikan sebagai objek PPH. Oke, karena Panti Jompo K memenuhi ketentuan sebagai badan sosial termasuk yayasan. Oke guys, tanah tersebut dicatat oleh Panti Jompo K sebesar nilai sisa buku fiskal, ya, berdasarkan harga perolehannya yaitu 500 juta dan penyusutannya mengikuti ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPH. Sebentar, tanah ya, tanah nggak ada penyusutan ya guys. Oke, yang di atas tadi kan rumah ya. Oke guys, ya jadi penyusutannya ya di sini kalau mengikuti ketentuan di sini kan tanah guys. Tanah itu bukan berkurang malah bertambah harganya ya. Oke, jadi kalau kita melihat ketentuan ini guys, maka ada beberapa patokan yang di PMK ini tadi diatur ya guys ya, yang harus kita pegang teguh ya. Jangan sampai yang sudah kita hitung jadi biaya malah enggak gitu ya, karena tidak memenuhi syarat sebagai sumbangan misalnya. Atau yang tadinya kita anggap ini adalah bukan objek PPH malah jadi objek. Jadi memang aturan yang di sini tuh benar-benar harus kita pantau, baca pelan-pelan guys. Oke, baca lagi pelan-pelan ya. Oke, terakhir ketentuan penutup guys. Ketentuan penutup. Di sini tidak ada ketentuan peralihan ya guys ya. Ya, oke. PMK 90 PMK titik 03 2020 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020, diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2020. Oke, jadi kalau kita kembali lagi ke tadi ya, PMK yang awal tadi, PMK 245 ya guys. Jadi di sini jadinya ada dua hal yang mengatur mirip-mirip guys. Ya, PMK 245 tahun 2008. Oke. Kita lihat aja nanti gimana ya, tapi sepanjang ini berlaku PMK 245 juga berlaku, berarti ada dua hal yang mengatur mirip. Cuman memang yang ini lebih detail guys. Lebih pasti yang ini. Aturan perlakuannya bagi pemberi, penerima kayak apa di sini lebih oke di sini. Oke guys, begitu saja unboxing PMK 90 PMK 03 2020 tentang bantuan sumbangan harta hibahan
yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe guys. Oke, terima kasih juga sudah like dan share. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.